Halo semuanya, gua nggak tahu ya, nih ada apa dengan Cinta Laura karena kemarin dia ngajak gua ke opening sebuah tempat dan ternyata pas gua lihat alamatnya itu deket banget sama rumah gua, kayak cuman 5 atau 7 menit. Dan pas gua datang ke sini, waktu itu malam-malam ya, Iya. kamu undang aku kan, itu gede banget. Ini berapa gede ini tempat baru kamu ini? Kira-kira 3.200 square meters. 3.200 meter persegi. Exactly. Gede banget. Iya. Terus Karena aku ngerasa tertantang. Kan setiap untuk- ketemu Radit kan kita selalu melakukan sesuatu yang kompetitif. Oh gitu Kayak ya? dulu kan target kita main film di mana ya the last man standing lah yang paling kuat Betul, bertahan. betul. Kemarin kita runs Olimpiade bareng. Aku nonton loh interview kamu, perbincangan kamu sama Bastian. But I felt honored karena menurut aku itu adalah sebuah compliment gitu yang Betul, Radit bener. bilangin Iya dong, gitu. iya dong. Terus dulu kan aku pernah ke rumah / kantornya Radit. Jadi Betul. dari saat itu aku berpikir one day I have to have a bigger office. Oke. Suatu hari Cinta Laura akan punya bigger office lebih gede dari punya gue. Cinta datang, itu office gue dulu itu di garasi. Itu paling kayak cuman 70 meter persegi. Kenapa jadi 3.200? Kalau mau tuh beda dikit lah, 3.200. Ini gede banget. Kan go big or go home kata Betul, orang kan. betul. Tapi yang pertama ya, ini kita lagi di tempatnya Cinta. Jadi yang pertama banget ini bukan kantor aja, tapi kan. Jadi ini tuh aku namakan sebuah creative hub. Creative Hub. Dan aku namakan Rumah Serada Semesta. Rumah Serada Semesta. Iya, itu tuh bahasa Sanskerta. Oke. Yang artinya kalau penafsiran aku ya adalah rumah wawasan semesta atau the house of eternal knowledge. Oke. Karena siapapun yang masuk ke sini, aku ingin mereka merasa bahwa saat mereka masuk ke dalam sini, mereka bergabung dalam sebuah komunitas di mana mereka tertantang untuk mengembangkan skill-skill mereka di industri kreatif Oke. gitu. Jadi makanya ini tuh bukan hanya kantor, kayak tadi kan lihat kan orang ngedance karena ada dance studio juga. Iya, ada dance studio di Ada situ. dance studio. Sekarang kita lagi ada di ruang VIP. Oke. Di sebelah ada ruang podcast yang kedap suara. Oke. Di sebelahnya lagi ada photoshoot studio. Jadi besok-besok kalau photoshoot buat poster film, Betul. kesini aja ya. Oh, siap. Aku kadang suka ada endorse kan. Walaupun di umurku sekarang, kemarin aku dapat endorse susu untuk orang di atas 40 tahun. But you're not 40 yet. Kan Iya, betul. beberapa bulan lagi kan. Beberapa bulan Gimana lagi. sih ini orang? Beberapa bulan lagi. Gak sopan. Iya, ya tapi sekarang udah lagi banyak endorse bisa di situ ya. Iya. Oh, buat video juga bisa. Iya bisa dong. Oke. Karena kita studionya tuh limbo. Jadi terkesan seperti nggak ada henti gitu temboknya. Jadi untuk video bisa, untuk photoshoot bisa. Oke. Semua equipment lengkap kok, promo. Oke. Enggak, tapi yang aku penasaran deh, karena kemarin pas datang ke sini, kan kamu ngundang buat opening ini ya? Iya, Opening and ini kan? can I just say I'm so sorry. Aku sangat terharu waktu Radit sama Anissa datang ke grand opening kita. Karena itu menunjukkan ke aku bahwa apa ya? Kalian supportive Iya. akan apa yang dilakukan aku dan Oke. orang-orang di industri kita. And I don't know, I just met a lot karena aku undang banyak orang kan. Betul. Tapi nggak semua orang akhirnya show up, datang. And Oke. you and Anissa did. So I'm like, wow, what a true friend. Iya, kemarin kamu bilang gitu juga di sini. Cuman masalahnya sebelum ke sini kan aku Google lagi nih. Iya. Soal tempat kamu kan Atta pernah main juga. Tadi kamu bilang ada Melanie juga. Aku nge-skip ada satu janji buat kamu. Oh ya? Iya, Janji apa? ngasih reaksi video musik. Oh iya. Ternyata ada. Nggak apa-apa lah, kebayar dengan Radit sama Anissa datang ke grand opening Rumah Serada. Itu aku lagi di luar kota, lagi stand up. Jadi aku ke-skip tuh. Aku sempat janjiin soalnya. Iya, tapi nggak apa-apa, di sini aja kalian check out lagu terbaru aku ya, Loco namanya, syuting di LA itu video klipnya. Oke. Kamu tuh kayaknya kegiatannya banyak banget ya kalau dipikir-pikir ya. Karena ini tuh aku bahkan nggak tahu kamu nyiapin ini semua. Dalam artian pas kemarin kamu presentasi ada Pak Ahok juga kan. Ada Pak Sandi, Ada Mas Pak Sandi Sandiaga juga ya. kan. Yes. Itu aku baru ngelihat kamu mempresentasikan selama ini ternyata kamu punya perusahaan dan perusahaannya itu udah banyak lini. Iya. Belum lagi ada talent management dan aku juga ngelihat talentnya banyak banget gitu. Dan aku baru tahu itu tuh banyak banget ininya unit bisnisnya. Iya, Berapa lama kamu bikin ini semua gitu? Believe it or not, business unit pertama
yaitu digital platform aku Puella baru terpikirkan akhir 2020. Oke, itu yang aku main ya? Yang Radit main Kebicara Cinta. Itu datang dari, kalau aku terinspirasi dari kata-kata Radit, datang dari kegelisahan aku akan masa depan anak muda Indonesia di mana waktu saat pandemi kita harus real man. Like I'm sorry to say, tapi orang yang tidak berkecukupan mereka nggak sekolah. I'm sorry, like kenyataannya banyak adik-adik kita yang kurang mampu saat masa pandemi nggak sekolah. Mau kita bilang school from home lah, ada smartphone lah, ada kuota lah. Nggak usah keluar Pulau Jawa deh. Di Jogja aja, sejam dari kota Jogja. Aku pernah syuting di tempat dimana sinyal aja nggak ada. Padahal itu sejam dari kota Jogja. Dan dari situ aku ngerasa gelisah karena aku mikir gimana anak muda Indonesia pikirannya akan dikembangkan dan bisa berpikir kritis, punya problem solving skills dan lain sebagainya. Kalau sekolah pada saat pandemi enggak. Mungkin orang tua mereka juga tidak dapat membimbing mereka secara maksimal karena juga nggak selesai sekolahnya. Konten yang mereka tonton, sorry to say, mau itu di TV, mau itu di internet, dimanapun, nggak semuanya berbobot kan. Iya, betul. Dari situ kepikiran, I have to make a digital platform, walaupun niche, walaupun mungkin audiensnya komunitas kecil, mereka akan merasa curious untuk mau belajar tentang hal-hal yang mungkin dalam komunitas mereka dianggap tabu, susah dibicarakan. Dan dari situ aku lagi-lagi tergerak untuk membangun business unit lain yang ada kaitannya dengan industri kreatif kita, tapi dengan misi memberdayakan dan mengembangkan cara berpikir anak muda Indonesia lewat media. Makanya selain Puella, ada Revel Icons tuh talent management aku. Lagi-lagi dari namanya aja, Icons of Revolution. Dalam arti talent-talent yang aku bina, bukan hanya sekedar cantik atau bertalenta dalam bidang acting, nyanyi, apapun itu, mereka harus punya pikiran yang terbuka, yang berani untuk menyuarakan isu-isu yang mereka pedulikan. So they have to be future leaders. So I'm not building future stars, tapi misi aku adalah membangun pemimpin masa depan. Tapi satu-satu ya? Ini Puella dulu nih. Berarti ketika kamu bikin Puella, ini jadinya sebuah media kan? Media utamanya di YouTube kan? Itu udah jadi perusahaan sendiri tuh. Jadi perusahaannya satu nih. Udah, karena sejak terakhir Radit main, aku udah punya 2 acara baru. Satu namanya Winning with Colin. Hostnya talent aku yang sekarang lagi sekolah di Yale. Jadi dia keterima di salah satu sekolah Ivy League di US. Yang main piano bukan? Yang main piano. Winning with Colin itu acara yang mengajarkan anak muda habit-habit baik. Untuk bisa lebih produktif, lebih sukses, lebih fokus. Jadi acaranya light, tapi dikemas oleh ya itu anak muda umur 18 tahun yang akan lebih didengar lah sama orang-orang seumur dia gitu. Dan satu lagi Further itu acara mental health yang di-host oleh talent aku juga, Jusan, yang seorang produser musik dan juga seorang kreatif. Dia pun, kelebihan dia adalah dia udah pernah menulis buku. You should get it, it's really good, tentang masa kecil dia saat tumbuh besar di keluarga yang bisa dibilang sangat rusak lah, Dan Further ini adalah acara yang lagi-lagi ngebantu anak muda bisa meng-overcome apapun kesulitan yang mereka lagi alami dalam hidup mereka. Dan gak usah mental health issue yang berat-berat ya, nggak belum tentu schizophrenia atau bipolarism, tapi sesimpel burnout lah, anxiety lah, hustle culture lah, gitu-gitu. Nah itu kan Puella nih, Puella bisnis berikutnya itu talent management. Berarti ini sebelum yang coffee shop di Bandung itu ya, karena aku inget tuh kamu cerita juga punya bisnis coffee shop, itu sebelumnya. Sebenarnya semua terjadi dalam dalam satu waktu gitu. Ini kebanyakan nih kamu nih. Terus talent management ini, gimana cara kamu nyari talent? Kan itu yang paling susah kan. Apalagi kamu bilang mau nyari future leader kan, bukan future stars kan. Gimana cara curate-nya? Gimana cara seleksinya? So sekarang aku punya 6 talent. 3 di bidang acting, 2 di bidang musik, 1 olahraga. Dan I don't know, aku tanya balik ke Radit, kamu percaya gak sih sama kekuatan semesta gitu, atau Tuhan, like the law of attraction, energies. Kayak Colin misalnya yang sekarang sekolah di Yale, yang rapper. Saat itu aku lagi di Bandung, lagi breakfast di salah satu hotel bintang 5. Tiba-tiba dia waktu itu masih umur 16 tahun datang ke aku, "Hi, my name's Colin." Like ke restoran nih. Ini lagi di restoran di hotelnya lagi breakfast. "Hi, my name's Colin. I've always admired you. Can I take a picture with you?" Ya dia berani aja datengin aku. Saat itu aku lagi breakfast sama manajer aku, kita langsung lihat-lihatan. Nih anak confidence-nya tinggi juga nih dan imut.
Terus dia ya tiba-tiba duduk sama kita, malah kita nggak nyuruh duduk, dia tiba-tiba duduk. Terus dia nunjukin Instagram dia nih, lihat aku main piano, aku bikin YouTube sendiri tentang cryptocurrency. Dan lagi-lagi manajer aku dan aku ngeliat-lihatan, wah ini special nih anak ini, beda dari yang lain. Dan ternyata sebelum ketemu kita pun dia udah bikin musik sendiri, udah ada di Spotify. Dia launch sendiri, jadi ini tuh anak serba bisa. Kita panggil dia Colin si anak jenius gitu. Dan dari situ kita nanya, are you interested in becoming a musician? Dan dia tertarik dan akhirnya kita mikir, wah ini kita bisa kembangkan karirnya sebagai rapper, hip hop, musisi Indonesia. Tapi keunggulan dia adalah dia bisa mengedukasi anak muda tentang money management, membangun habit-habit baik. Dan sama, semua talenta anakku yang lainnya tiba-tiba masuk ke dalam hidup aku tanpa aku cari mereka. Misalnya Jusan yang ahli, bukan ahli sih, tapi kepeduliannya tentang mental health. Dia adalah seorang produser musik yang pernah bikin lagu untuk salah satu YouTuber, aku gak mau bilang namanya. Lagu tersebut mempunyai 100 juta streams di Spotify. Tapi saking baiknya Jusan, dia nggak dapat royalti apapun, nggak dapat uang sepeser pun. Padahal kalau kalian lihat di song credits-nya di Spotify ada tulisannya produced by Jusan. Dia bikin lagunya juga. Dia yang bikin lagunya dan dia udah bikin lagu buat banyak orang tapi nggak pernah dikenal namanya sendiri. Itu dia aku temuin waktu lagi rekaman sama Ramen Girl. Tahu. Aku kan bikin lagu sama Ramen Girl, Bossy. Dia waktu itu jadi videographernya Ramen Girl buat reelsnya. Dari situ dia ngasih aku buku dia. Aku baca bukunya dan aku lagi-lagi mikir, wow, this is a special talent nih. Karena dia bukan, ya kalau kita ngomong look ya dia bukan Afgan misalnya. Bukan Vidi Aldiano. But he's so talented. Dan dia merepresentasikan anak Indonesia pada umumnya yang mungkin kadang-kadang tidak dilihat oleh industri kita hanya karena penampilannya nggak sesuai pop culture yang kita suka zaman sekarang. Dan dari situ aku langsung, do you wanna be part of my management, Dan sekarang kapasitas kerja aku sama Jusan udah lebih dari itu. Karena selain dia sekarang bagian dari Revel Likens, dia juga bagian dari ekosistem Cinta Para Semesta, yaitu Lucid Studio, business unitku ketiga. Oh, ada lagi nih berarti ya? Apa nih Lucid Studio ini? Lucid Studio adalah production company, di mana kita fokusnya adalah kepada short form content. Jadi kita tuh keahliannya dibikin after movie buat konser-konser, event recap buat event-event besar, misalnya Idea Fest gitu. Dan juga ya konten-konten seperti YouTube, Reels, dan lain sebagainya yang secara estetik tuh urban dan anak muda dan kekinian banget gitu. Tapi short form? Short form. Kayak kalau kalian ke Instagramnya Revel Likens itu yang bikin Lucid semua. Video vlog aku yang di Paris yang baru aja tayang saat aku Paris Fashion Week itu Lucid yang bikin. Video klip pun mereka udah pernah bikin buat Ramen Girl, buat Weird Genius. Bukan video klip Weird Genius ya, sorry. After movie-nya Weird Genius. Jadi mereka kliennya tuh Weird Genius, aku, Ramen Girl, Jebung. Anak-anak indie lah di industri musik Indonesia. Dan itu saat aku tahu keahliannya Jusan juga di creative direction. Akhirnya kita bikin perusahaan Lucid Productions yang sekarang jadi bagian dari ekosistem kita. Berarti kamu ada holding company-nya ya? Ada. Si satu ini. Ada. Apa namanya tadi? Holding company itu Cinta Para Semesta. Karena aku ingin segala hal yang kita lakukan didasari rasa cinta. Makanya Puala itu untuk mengedukasi, bisa dibilang mulut dari Cinta Para Semesta. Revel Likens itu tangan dari Cinta Para Semesta karena artis-artis akulah yang akan mengambil aksi untuk mendorong perubahan. Lucid adalah mata karena kita mendokumentasikan segala sesuatu. Gitu. Dan yang keempat ada Abstract. Abstract adalah aku dan manajernya Weird Genius dan Ramen Girl, kita joint venture, kita bikin perusahaan music management. Jadi dalam ekosistem Cinta Para Semesta juga sekarang ada Weird Genius, ada Ramen Girl, ada aku. Jadi beda sama talent management yang satu lagi. Karena talent management itu kan benar-benar talent yang diverse. Kalau ini khusus untuk musik. Untuk memberdayakan musisi Indonesia yang punya kapasitas untuk go international, tapi di negaranya sendiri nggak diapresiasi. Berarti Weird Genius itu di bawah manajemen kamu? Aku bukan manager ya, di bawah Abstract, di dalam ekosistem aku. Gitu. Termasuk Ramen Girl juga? Yes, Weird Genius sama Ramen Girl. Wow, ternyata seluas itu ya. Kebetulan ini nama perusahaanku RD Kreatif Indonesia. Nah ini pankreasnya.
Yeah, this is the pankreas. Tadi ada manajemen musik, ada talent management juga. Kamu gimana? Kamu kan udah lama di industri kreatif ya, terutama dari kecil kan, dari nyanyi, dari acting. Terus tiba-tiba kamu harus nge-manage talent ini nih gitu. Apa challenge-nya gitu? Apalagi masih muda-muda kan? Yes, I mean umurnya nggak beda jauh sama aku sih, tapi tahu nggak, aku sampai akhir tahun lalu aku benar-benar mengira bahwa diri aku lebih mengarah ke Gen Z ya, secara kepribadian dan cara berpikir. Aku selalu mengira gitu karena tahun aku lahir kan bisa dibilang tengah-tengah Gen Z dan millennial. Tapi baru setelah aku mempelajari bagaimana memanage anak muda di bawah umur 23 lah, aku menyadari bahwa aku bukan Gen Z secara berpikir karena apa lebih tua lagi maksudnya? Enggak, karena Gen Z itu memang spesies yang berbeda. Oh gitu ya? Oh gitu, seberbeda apa tuh? Okay. I don't know, do you deal with Gen Zs? Iya, aku udah beberapa kali bikin video ngomongin soal Gen Z, ngebeda Gen Z. Ada beberapa orang yang cerita ke aku gitu. Oke, apa suka dukanya tentang Gen Z kalau dari Radit? Kalau dari yang aku dengar ya, dari beberapa yang ini, banyak yang bilang gak sabaran. Terus banyak yang bilang karena biasa instant gratification, maka kalau sesuatu belum didapat secara langsung tuh mereka masih kayak, kok mana nih gitu, kayak something yang kayak gitu. Kamu ngerasanya kayak gimana? Nah, aku mungkin mulai dengan hal positif dulu ya. Positifnya Gen Z ya karena mereka tumbuh besar dengan teknologi, dengan informasi akses yang cepat. Mereka emang sangat adaptif dan menurut aku gercep banget, you know. Like mencari solusi itu menurut aku lebih cepat daripada generasi sebelumnya. And that's a good thing ya, karena dunia kita kan semakin cepat pace-nya. Kalau kita nggak bisa keep up ya, you won't survive. Tapi negatifnya exactly what Radit bilang tadi, saking mereka merasa bahwa segala sesuatu bisa didapatkan dengan cepat dan apapun perlu positive reinforcement, mereka mentalnya nggak sekuat generasi sebelumnya. Apa-apa langsung merasa ekspektasinya dipatahkan. Tapi gitu. kamu di dalam itu? Apa? Kamu kan termasuk generasi itu kan? Well, not really, thank God. Like, maksudnya kayak secara umur? Iya di tengah-tengah lah, zillennial. Oke. Kalau aku emang milenial. Millennial. Older milenial tapi. Yes. yang paling ujung. Tapi gini, aku belajar ya komunikasi kita aja yang harus benar-benar kita perhatikan. Karena mereka lebih sensitif. Saat kita meminta sesuatu atau ingin mengajarkan sesuatu, kita nggak pernah boleh bikin mereka merasa bahwa mereka tidak cukup atau tidak bisa. Capek juga sih, karena kita jadi harus ekstra sensitif dan ekstra mikir. Tapi that's the world nowadays, you know. Dan aku rasa ada bagusnya juga. Karena dengan generasi Gen Z dan Alpha, which are your kids, kita secara nggak langsung diajarkan bahwa walaupun kita udah menjadi bos, walaupun dalam hierarki kita itu mungkin di atas dari segi finansial atau apapun itu, kita harus tetap menghormati dan merespek bawahan kita. You know, kalau mungkin zaman dulu kan, ya gue sebagai bos, if I wanna be disrespectful to you, terserah aja, gue kan bos, gue bayar lo, misalnya. Dulu gitu. Tapi sekarang, you really have to be mindful, karena at the end of the day, kita nggak bisa kerja sendiri. Dan kalau kita tidak menghargai orang-orang yang bekerja sama kita, sesulit apapun mereka untuk di-guide, ya kita juga yang akan suffering di jangka panjang karena tidak ada yang membantu kita membangun apa yang kita ingin bangun gitu. So generasi ini walaupun agak ribet mengajarkan kita harus respect satu sama lain, harus menghargai satu sama lain, dan dari cara kita berbicara saat kita membangun mereka untuk menjadi apa yang kita inginkan, itu tidak dilakukan dengan cara menjatuhkan atau membuat mereka merasa kecil. And I think that's a good thing. Kalau nggak kan nanti jadi nggak produktif juga kan. Maksudnya nggak ada good things. Tapi itu aja sih, I wish the younger generation was tougher. Karena kalau kita, mungkin karena aku dari umur 12 tahun udah tahu ya rasanya syuting 24 jam di tempat yang gak nyaman, mungkin di belakang tempat pembuangan sampah bahkan udah pernah, di mana kamar mandinya gak layak, penuh ya hal-hal yang kita gak mau lihat lah. It's made me like deal with it gitu. Tapi ada counter argumen dari Gen Z-nya juga nggak? Kayak misalnya katakanlah Gen Z-nya juga bilang bahwa enggak, lu kadang mikirnya terlalu kolot gitu, terlalu strict, suka ada kayak gitu nggak? Ada? Kalau aku pribadi aku nggak tahu ya, maybe not to my face. Tapi so far belum ada yang bilang, oh kamu mikirnya terlalu old school, enggak. Tapi mungkin aku terlalu tough
Mungkin ada ya. Cuman aku percaya gini. Mungkin karena aku masih ingat generasi di mana nggak ada instant gratification. Aku percaya saat kita ingin menginginkan sesuatu dalam hidup kita, emang satu-satunya cara adalah hard work dan siap gagal. Itu juga berarti bahwa akan ada fase dalam hidup kita di mana hidup tuh nggak work-life balance tuh, it's not real. Work-life balance is, I'm sorry, BS. Karena gini, saat kita ingin mencapai suatu titik dalam hidup kita, aku percaya akan ada waktu di mana mungkin work 90%, life 10%. Tapi saat kita sudah bekerja keras cukup lama untuk menuju itu mulai bisa kita adjust. Mungkin tiba-tiba jadi work 60, life 40, lama-lama kayak mungkin Radit kan udah sering bilang bahwa umur 40 pengen udah bisa pensiun secara finansial ya. You want to be able to just live life. Maybe when you're 40, nanti tiba-tiba work 30, life 70. Dan itu make sense, nggak apa-apa. Because you've worked hard since you were 20 something sampai umur sekarang kan. Tapi kalau dari sekarang belum apa-apa, baru lulus kuliah, udah ngerasa oh harus work-life balance 50-50 ya, terserah aja. Tapi don't blame anyone but yourself. Kalau kalian belum nyampe titik di mana kalian ingin berada. Oke. Karena sepanjang hidup aku, saat aku umur 12 tahun sampai 16 tahun tuh zaman-zaman sinetron. Kayaknya aku work 95%, life 5%. Karena 5% itu sekolah dan tidur. Nggak ada social life. Iya, sisanya kerja. Mungkin aku baru punya work-life balance waktu di US. Waktu kuliah, work 20%, life 80%. Setelah selesai kuliah, apalagi 3 tahun terakhir, work kembali lagi ke mungkin work 85%, sekarang life 15%. Karena sampai kemarin kan pas kita ketemu kan aku juga bilang, Cinta gila, ternyata kamu selama ini punya usaha segini banyak kan. Terus akhirnya kamu bilang, iya sampai sekarang aja udah nggak punya waktu buat olahraga lagi. That's true. Karena sisanya udah kerja isinya. Padahal olahraga itu kan salah satu hal yang biasa kamu lakuin setiap hari gitu udah kan. gaya hidup, bukan sesuatu yang aku lakukan sebagai keharusan gitu. That's true. I mean, orang kan kenal aku sebagai orang yang fit. Tapi aku jujur aja sekarang sama penonton, tahun ini mungkin aku bisa hitung di 2 tangan berapa kali aku workout. Yang biasanya dulu zaman-zaman kita film Target, aku kan bilang aku workout kadang-kadang 10 kali seminggu, 2 kali sehari gitu. Nggak ada itu sekarang. Itu karena semua bisnis ini? Because of everything I'm doing, Kalau tipikal hari kamu tuh gimana? Kamu bangun jam berapa biasanya? Bulan Oktober ini kebetulan sebelum aku memulai sebuah series bulan depan, aku lagi taking it easy. Tapi taking it easy pun setiap hari ada aktivitas. Tapi kalau kita mau ngomongin keseharian aku dari bulan Januari sampai Agustus tahun ini, itu ada hari-hari mungkin aku bangun jam 5 pagi. Jam 5 pagi? Karena makeup dulu sama glam team. Terus biasanya ada 3-4 acara back to back. Jadi 3-4 acara back to back? Event atau apapun itu? Dan atau ada juga hari-hari di mana aku keluar kota kayak bulan Juli lalu aku ke Maluku. Jadi seharian dari jam 5 pagi itu kerja sampai ada waktu ke studio rekaman Eka Gustiwana juga untuk prepare off air. Jam 1 malamnya terbang ke Maluku, jadi tidur di pesawat. Jam 6 pagi sampai Maluku, dari situ naik mobil, naik boat, naik mobil lagi untuk nyampe Maluku Tengah. Baru lihat kasur lagi hari Rabu malam. Jadi aku ada 1 malam di mana aku skip lihat kasur. Karena tidurnya di pesawat. Dan itu pun gak tidur untuk kegiatan sosial. Untuk kegiatan sosial. Untuk ke salah satu rumah aman yang dibangun oleh Ibu Bupati sana waktu itu. Rumah aman tuh buat kalau perempuan dapet kekerasan di rumah tangga atau apapun itu ya. Wah. Atau itulah syuting TVC lah, syuting buat Puala lah. Aku kan ngelakuin banyak seminar sama kayak Radit kan. Jadi seminar-seminar ini itulah. Jadi kapan waktu main Mobile Legends ya? I don't think, sedih deh. Kayaknya aku belum pernah main Mobile Legends. Pernah ya? Pernah coba sekali tapi malah stres. Ikutan stres. Kebayang, apalagi kamu sih, bener sih. Kamu kan kalau game itu kan pasti harus bersungguh-sungguh kan? Iya, dan nggak hanya itu. Aku mikir di balik kepala aku like, kalau aku main game, aku nggak produktif ngelakuin hal-hal lain yang ada di list aku. Karena di perusahaan aku guys, kita punya Google Drive yang bisa dibilang lumayan detail, di mana aku nge-tracking setiap kegiatan yang dilakukan setiap staff member di perusahaan. Jadi ada nama mereka, misalnya
orang A, B, C, di bawahnya ada tulisan hal-hal yang mereka harus selesaikan di hari itu. Dan itu aku monitor gitu. Ini gimana caranya? Ini biar mereka tahu nih. Biar nanti aku monitor semuanya. Termasuk ini Gen Z Pedro 18 tahun. 18 kan? 22 udah nambah. Menua 4 tahun sejak kerja sama Reddit. tambah tua. Gimana caranya? Ini Google Drive? Ya. Jadi Google satu staff nih. Jadi Google Drive aku ada kira-kira 10 folder. Tapi kita omongin 6 folder aja. Jadi satu folder buat setiap business unit. Satu folder buat khusus untuk namanya CPS to-dos, Cinta Para Semesta to-dos. To-do list. To-do list. Jadi setiap minggu to-do list, kita membuat to-do list baru. Misalnya sekarang Oktober kan, Oktober minggu ketiga. Dalam Word document itu ada tulisannya Senin tanggal 23, Selasa tanggal 24, Rabu tanggal 25, and so on and so forth. Di bawah tanggal-tanggal itu ada nama setiap staff member. Nama setiap staff member dan apa yang harus dilakuin. Iya. Nah dari situ ya ada check marknya juga. Kalau mereka udah selesai, mereka harus ngetik gitu, check mark. Tapi nggak hanya itu. Baru aja sebulan yang lalu aku nge-hire CEO buat perusahaan aku. Aku comot dari perusahaan Jepang. Oh iya? Kamu hijack itu? Aku hijack. Wow. Dan jadi selain ada to-do list yang Word document, sekarang kita ada to-do list yang Excel. Jadi yang di Excel ada tab baru, finish, pending, atau ongoing. Dan kalau ada sesuatu yang pending, ada section di mana mereka harus tulis explanation kenapa belum selesai. Dan itu dibahas di weekly meeting. Setelah itu ada MOM-nya. Kamu datang weekly meeting? Nggak selalu, tapi kan that's why I hired my CEO. Nah, ini alasan kenapa dari bulan Januari sampai Agustus aku nggak bisa olahraga, jarang tidur, kerja setiap hari. Karena sampai bulan Agustus aku merangkap CEO juga. Jadi artis iya, harus selalu on depan orang iya. Jadi CEO di mana aku harus ngecek semua kerjaan orang juga iya. Sekarang dengan adanya CEO, pelan-pelan aku lagi offloading gitu. Bener-bener. Aku juga nggak bakat jadi CEO kayaknya. Karena kalau kita jadi talent dan jadi CEO kan semua urusan kantor kan kita juga harus ini. Aku sebenarnya bakat, cuman aku yang nggak bakat. Ya aku yang nggak bakat, betul. Bener. Iya betul. Tapi pilih mati, pilih like drop. Atau gini, pilih mau jadi artis atau jadi CEO. Karena kalau mau dua-duanya, ya silahkan. Tapi you're not gonna survive. Karena nggak ada aku sempat kerja dari saat buka mata sampai tutup mata lagi. Iya. Kebayang sih. Gini. Ini menarik nih. Berarti kamu menemukan CEO ini, itu kan juga pasti perlu banyak pertimbangan kan? Yes, maksudnya mahal. you have to know. Ya, mahal kan? Itu pertama mahal tuh. Yang kedua juga, apalagi kamu hijack kan, berarti kan overnya kan harus oke banget. Harus gitu lebih kan. bagus ya. Nah yang kedua, gimana cara nemuin bahwa dia cocok? Apalagi yang kamu selama ini yang ngurusin perusahaan. Finding good staff members is really hard. Susah banget, apalagi dengan standar yang aku punya ya. Iya, betul. Tadinya perusahaan CPS ini diawali literally dengan hanya 4 staff. Dalam arti manager aku yang menjadi COO, ada CFO juga yang aku hijack dari satu label. Oke. Dan ada satu head of business development lah. Awalnya kita berusaha cari lewat berbagai platform, lewat social media dan lain-lain. Tapi aku realize bahwa kadang-kadang seperti itu tidak efektif karena resume tidak menjamin mereka kompeten. Betul. Akhirnya pelan-pelan lewat BD aku, namanya Vindi, lewat business development staff aku Vindi, dia mulai cari anak-anak di universitas dia, Unpar. Jadi banyak staff aku lulusan Unpar. Dan ternyata ya mereka banyak yang sefrekuensi. Jadi itu juga yang sekarang menjadi core team aku lah. Tapi di luar itu, kalau CEO aku beruntung. Kebetulan first cousin aku, dia dulu menjadi salah satu head perusahaan Jepang besar. Dan setelah itu pindah ke perusahaan Jepang lain. Dan dia satu-satunya saudara aku yang menurut aku memiliki work ethic yang tidak jauh beda sama aku. Dalam arti detail, cepet, dan mau kerja keras. Dalam arti kita nggak kenal tuh yang namanya Sabtu Minggu. Rela kerja 7 hari seminggu. Those are the kind of people I like and believe can measure up to the job gitu. Itu berarti berdasarkan karena udah kenal berarti ya dan ngerasa cocok kan. Kayak gue kenal dia udah lama, dia cocok, kayaknya satu frekuensi ini. Hardworking juga. Tapi ada juga yang nggak bisa begitu. Kayak sekarang
aku lagi menggunakan perusahaan headhunting. Iya, headhunting. Headhunting company untuk mencari staff-staff lain yang aku butuhin. Karena udah desperate banget. Lewat online nggak bisa, lewat LinkedIn juga sulit. Ya itu balik lagi ke Gen Z. Pernah ada orang yang mau kerja di perusahaan aku. Aku lagi nyari graphic designer waktu itu. Terus resume-nya tuh keren banget, aku udah yang excited kan. Apalagi cover letter dia waktu ngirim CV juga bagus. Semuanya rapi, strukturnya sesuai ekspektasi aku. Terus waktu itu ditelepon sama HR aku, oke, kapan mau interview? Terus sebelum interview pertama aja dia udah ngomong gini, Mas bisa work from home gak? Kebetulan ini kerjaannya harus ke kantor. Oh, jadi work from home gak bisa ya? Oh gitu, tapi nanti waktu interview bisa ketemu Cinta gak? Terus HR aku langsung yang gimana sih nih orang mau ketemu Cinta atau mau kerja atau beneran? Mau kerja, iya, so like there are people like that, you know. Dan mungkin memang pandemi membuat banyak dari kita ngerasa ada beberapa hal yang bisa work from home dan aku memaklumi itu. Tapi at the end of the day kerja dari kantor itu paling efektif dan Pak Pandu Syahrir aku sempat podcast sama dia minggu lalu, dia pun setuju dan dia kan seorang bisa bilang businessman yang udah karirnya sukses ya selama bertahun-tahun dan dia pun sebagai seorang executive bilang it's more efficient to work in the office daripada kerja dari rumah gitu. Iya. Sama kan kalau di office itu ada sinergi kan. Kayak kita langsung bisa ketemu meja sebelah, kita bisa ngomong apa, di meja sebelah ngomong apa gitu. Exactly. Komunikasinya lebih fluid karena banyak banget yang lost in translation kalau kita lewat WhatsApp lah, lewat email. Iya. Gitu. Kalau Pedro waktu itu ngelamar bisa kerja di Holy Wings nggak gitu katanya? Terus gimana? Enggak orang. You don't like going out. Radit diajak ke Holy Wings. Itu bercanda juga sih Cinta. Iya. Kalau beneran lucu sih tapi sih. Karena aku hampir-hampir nih. Aku besok kan ada pembukaan restoran di daerah Senayan. Restoran kamu sendiri? Ada beberapa shareholders, tapi aku salah satunya. Ada lagi nih berarti ya? Ada. Bisnis lain ya? Ada di Senayan Golf. Di Senayan gitu. Golf lagi, oke. Tapi aku mikir ini acaranya malam nih dan agak jedak-jeduk kayaknya. Bukan scene-nya Radit deh. Oh tadi kamu mau ngundang aku? Aku mikir-mikir tapi I'm like I don't think he likes this vibe. Kayaknya enggak sih. Kalau itu kayaknya enggak. Terus berarti sekarang kan ada bisnisnya banyak juga. Kamu tuh tipikal leader yang kayak gimana sih? Karena itu kayaknya ada sebuah aspek yang kamu jarang ceritain. Mungkin orang juga jarang tahu ya. Is it weird if I answer that myself? Kita panggil gitu orang dari... Enggak apa-apa. Menurut kamu aja. Kamu yang tipikal yang suka hands off kah? Atau emang kamu lebih suka... Langsung no ya? Iya. Sama Radit aja hanya untuk lomba lari yang gak penting. You have to... Gimana aku ngomongnya? Aku aja gak inget. Kamu pokoknya bilang... aku juga lupa. Pokoknya aku ingat yang kamu teriakin aja. Ya Radit, run. Atau go now. Go now. Radit, pokoknya kita harus menang ya sebelum tanding. Iya Cinta, kita harus menang. Tapi kita bener menang. Kita bener menang. Iya bener. Kamu tuh tipikal yang itu kali, rousing people gitu ya, inspiring. Jadi, gitu ya. Aku tipikal orang yang begini. Dalam satu sisi, aku tahu dengan sangat yakin bahwa aku sangat memanusiakan manusia dalam arti dimanapun level staff aku, I treat them with respect. Respect bukan berarti selalu ramah ya, bukan berarti oh Radit, are you okay today? Nggak gitu juga, tapi I'm polite, tahu tata ramah, cara berkomunikasinya jelas dan ya aku nggak ngerasa aku nge-treat mereka seperti bawahan. Tapi karena aku tahu aku nge-treat semua orang dengan respect, aku juga berekspektasi bahwa mereka bisa bekerja dengan profesional. Oleh karena itu, aku nggak gampang kasihan. Karena aku ngerasa bahwa kalau ada sesuatu yang misalnya nggak diselesaikan atau ada sesuatu yang nggak memungkinkan, just communicate with me. Karena dari awal semua orang kerja di perusahaan aku selalu bilang, saat ada sesuatu yang pending, kita punya dua pilihan. Cari solusinya, atau lakukan hal yang lain dan jangan hanya nunggu aja. Aku percaya kita nggak pernah boleh nunggu aja. Waiting is the least productive thing you can do. So find a solution or do something else, but don't wait. Gitu. Dan kalau aku tahu bahwa mungkin ada orang di kantor yang nunggu, itu bisa bikin aku marah. Karena then what are you doing? You know? Gunakanlah waktu kamu di kantor secara wise. Karena apalagi kita di industri entertainment kan, kita nggak di kantor pun ya kadang-kadang handphone kita nggak berhenti. Dapat WhatsApp, telepon dan lain sebagainya.
Jadi because I communicate openly with them, aku juga berekspektasi mereka bisa berkomunikasi dengan aku. Jadi jangan bikin alasan. I don't like excuses. Dan aku harap in the long run aku nggak perlu lagi bikin Google Drive di mana aku harus memonitor kegiatan semua orang, karena ini aku hanya lakukan sekarang supaya mereka terbiasa dengan pacing atau kecepatan kerja kita dan efisiensi kita. Hopefully suatu hari nanti udah nggak perlu dipantau lagi dan mereka udah secara natural ngelakuin itu. Seberapa offloading pekerjaan kamu si CEO ini? Kan kamu kan masih mantau nih lewat Google Drive gitu. Tapi apakah bebannya sudah ke offload lumayan banyak? Enggak sih, karena lagi-lagi aku tipe leader yang percaya bahwa aku harus ngelakuin segala sesuatu by example. Aku harus memberikan contoh. Jadi sebenarnya sebagai komisaris perusahaan ini yang memiliki share hampir 100%, aku nggak usah ke kantor. Sebenarnya ya, secara hierarchy, I don't have to come to the office. Like I can come whenever I want. Okay. But I don't. Kayak kemarin hari Senin, jam kerja kita kan jam 11 sampai jam 8 malam. Jam 11 aku udah di kantor. Exactly at the same time as all of my staff members. Because if I can do it, there's no reason why they can't do it. Jadi kalau aku hari-hari yang nggak syuting atau nggak usah keluar, aku datang ke sini. Karena aku nggak mau mereka merasa, walaupun aku nggak perlu menjustifikasi aksi aku ya, bahwa I'm just chilling at home doing nothing. No, I'm stressing every hour of the day. Gitu. Dan aku masih sangat involved karena kayak kita sekarang punya sistem email dan mungkin teman-teman di rumah yang dengerin udah biasa lah, tapi dalam suatu perusahaan kita harus menjawab email dalam 24 sampai 48 jam. Kata CEO aku kalau di perusahaan Jepang malahan 24 jam kecuali kita di luar kota. Oke, itu harus di-reply itu. Harus. Dan kadang-kadang kalau aku ngeliat ada email yang nggak dijawab, aku akan ngomong di grup, jawab emailnya sekarang. Ini berarti email yang datang dari luar perusahaan ya? Iya. Bukan internal memo lewat email ya? Enggak, jadi apapun. Email dari siapapun, dari satu sama lain. Pokoknya we all have to answer. Bahkan CEO aku kadang-kadang I'm like, you haven't responded yet. Setelah 24 jam? Iya. Nggak, dalam jangka waktu 24 jam, kalau aku ngeliat udah deket-deket, aku suka ngomong, it's time to respond. You need to set a good example. Karena itu juga sih cara terbaik untuk mendisiplin dan mengajarkan orang-orang sekitar kita. Sebaiknya kita jangan, it's always better jangan hanya ngomong, lakukanlah juga melalui aksi kita. Nah terus perusahaan kamu ini kan semuanya di industri kreatif ya? 5 dari 6, 18 Coffee yang tadi yang kopi itu satu-satunya yang bisa dibilang secara nggak langsung bukan industri kreatif lah. Nah kenapa ada itu? Maksudnya kayak itu kan sesuatu yang kayak sendirian nih gitu. Maksudnya kamu suka ngopi kah atau? Jadi 18 Coffee, kita baru buka cabang kelima minggu lalu di Jogja. So we're doing well. Dan kenapa aku bikin 18 Coffee? Satu, pengen nyoba tadinya F&B. Kedua, aku percaya biasanya kan proses gentrifikasi. Is that a word in Indonesian? Gentrification. That's an Indonesian word too, gentrification. Pindah ke satu tempat and then biasanya kan gentrification kita lihat yang terjadi di tempat-tempat rural yang akhirnya menjadi urban dilakukan oleh korporasi-korporasi internasional, fast food dan lain sebagainya. I'm trying to minimize that. Jadi lewat 18 Coffee aku berusaha membuka, bisa dibilang cafe restoran di kota-kota kedua, second cities, dengan experience ibu kota tapi harga yang terjangkau. Itu pertama. Kedua, membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Ketiga, mensupport green economy, di mana ya dari kemasan kita berusaha meminimalisir hal-hal yang bisa merusak lingkungan kita. Jadi semua tuh biodegradable, ramah lingkungan dan lain sebagainya gitu. So I'm just trying to implement good values juga secara nggak langsung. Dan 18 Coffee ini kenapa on one hand tetap ada kaitannya dengan industri kreatif, karena misalnya di Bandung kita 18 Coffee-nya 2.000 meter persegi. Kamu nggak ada minat yang di bawah 1.000 meter gitu nggak? Ada, yang di Jogja di bawah 1.000 meter. Ya satu itu ya. Yang di Bali juga di bawah 1.000 meter. Oke. Tapi ini juga bisa menjadi tempat press conference, tempat meet and greet, tempat show. Banyak artis-artis besar kayak Yura Yunita udah pernah perform di 18 Coffee Bandung. Jadi it's a venue. It's a venue for performers, for artists, dan ini bagian dari ekosistem kita juga. Jadi artis-artis aku suatu hari nanti kalau mau show, mau meet and greet, mau press conference di luar kota, bisa di 18 Coffee kan. Itu kamu ada partnernya nggak kalau buat coffee ini? Apa semua kamu juga? Kalau di holding company-nya ada partner, tapi aku mayoritas. Maksudnya untuk bisnis F&B?
Ya, bisnis F&B. Ada partner untuk bisnis F&B ini ada spesifik partner buat itu? Ada shareholders lain, ya. Oke. Tapi I have the majority share. Karena kan kalau mikirin F&B kan pasti itu harus hands on lagi kan? Iya. Itu beda lagi dong pasti kan? Iya, tapi lagi-lagi beruntung kita udah head of HR kita, head of finance kita. Lagi-lagi lewat network kan CFO aku kan punya network orang-orang finance juga kan. Jadi orang finance kita buat 18 ada dari dia. HR-nya kita juga beruntung nemu lewat koneksi kita, lewat network kita. So they're all people I trust. Gitu. Oke. Nah kalau di bisnis kamu sekarang, yang paling challenging itu di bisnis unit yang mana? Ya menurut kamu kayak, wah gue masih nyari nih cara ininya nih ngembanginnya gitu. Itu jujur di digital platform. Orang pikir bikin YouTube kan gampang kan? Oke. But it's not. Apalagi dengan misi dan visi yang aku punya. Kan Puala kan sebuah platform edukatif ya. Tapi at the same time kita harus mikirin gimana ngemasnya cara yang fun, yang orang mau tonton, yang gampang dicerna anak muda, yang nggak punya rasa mendikte dan lain sebagainya. And believe it or not, setiap episode Bicara Cinta misalnya yang Radit tonton, itu aku yang jadi kreatif. I write all the questions. Tidak ada satupun pertanyaan yang ditulis orang lain. Saat proses editing, itu aku, luckily sekarang aku punya seseorang yang udah bisa mengedit beberapa hal yang membuat semuanya lebih rapih. Tapi tetap at the end dari segi pesan, aku tetap harus nonton setiap menit. Kamu ngecek sendiri tuh? Aku tonton setiap menit dari episode Bicara Cinta dan apapun yang aku ngerasa tidak relevan, aku take out. Kalau ada butuh adjustment dari segi caption, dari segi definisi sebuah kata, itu aku cek lagi. I have help in that department now, thank God. Tapi tetap, walaupun udah ada bantuan dan aku sangat mengapresiasinya dan bener-bener ngebantu workload aku, tetap aku nonton setiap menit. Winning with Colin aku tonton setiap menit. Wow. Further aku tonton juga. Bahkan buat IP yang lain pun kamu juga hands on ya? Yeah. Wow, waktu kamu pasti ini banget ya, kepake banget ya? Yeah, dan makanya kenapa itu yang paling sulit karena banyak orang suka menamakan diri mereka sendiri creative director. Tapi kalau di pikiran aku creative director itu bukan hanya orang yang ngerti estetik atau bisa memanage crew. Misalnya ada cameraman, ada orang lighting, ada orang sound. A creative director has to have critical thinking skills. Bisa meresearch dengan benar. Punya journalistic capacity. Bisa menulis pertanyaan yang out of the box. Bukan hanya, Radit lagi sibuk apa sekarang? Bener. Harus punya editing skills lebih dari segi online. Bukan hanya grafisnya mau apa dan lain sebagainya. Tapi apa pesan-pesan yang mau ditonjolkan. Dan apa hal-hal yang gak relevan. Dan harus ngerti pacing. Bener. Saat aku bikin podcast aku, mungkin syutingnya 1,5 jam. Tapi yang akhirnya tayang hanya 35 menit. Karena aku percaya pacing itu penting. Kalau 10 menit pertama gak menarik, goodbye. Iya. It's like making a movie, right? You need to understand pacing. And a creative director needs to do that. Berarti kamu sampai ke gini gak? Sampai ke bahkan angle aja misalnya kayak ini terlalu lama nih di gambarnya Radit nih. Seharusnya kamu ini berubah di awal-awal saat masih ngebangun tim, iya. Tapi sekarang luckily mereka udah punya feeling kalau ya? itu udah punya feeling ya. I see. Dan untungnya kalau buat show-nya Jusan yang Further yang tentang mental health, dia kan sendirinya kreatif. Jadi dia tahu ini pakai lensa apa, shotnya dari mana. It's very cinematic. Tonton deh, you should watch it. It's very cinematic. Lihat deh. Pedro tuh kadang-kadang suka, Bang, ini semua pakai fish eye aja. Oh, jangan, Pet. Kayaknya Pedro ini suka dibully ya. Mental health ya. Sekarang karena kita di sini kita ngomongin soal tempat ini ya, rumah Strada Semesta. Ini jantung dari ekosistem. Ini jantungnya. Yeah. Okay. Ada berapa ruangan di sini? Yang ini kamu tadi sempat singgung VIP. Ada VIP. Dan VIP room ini kan ruang tengahnya. Kamar tidurnya ada di sebelah. Kamar tidur apa kamar tidur di sebelah. Oh, ada buat tidur? Siapa yang tidur di sini? Ya, kalau ada yang workaholic mau tidur di kantor bisa silahkan. Enggak, itu belum pernah terjadi. Tapi ini kan rumah Strada Semesta kan gede banget kan. Jadi orang juga kalau mau istirahat. Kalau mau bikin event di sini kayak kemarin Vidi Aldiano launching single terbarunya di sini, ya VIP roomnya dipakai keluarganya untuk siap-siap, untuk relax dan lain sebagainya. Ini kayak semacam green room ya? Ya, bisa bilang green room. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin kalau di outdoor ada 7 ruangan. Oke.
Terus kita ke sebelah sana itu untuk sebelahnya itu Atman. Jadi tuh Rumah Serada Semesta kan bahasa Sanskerta ya. Jadi di bawah filosofi atau prinsip Serada ada 5 pilar. Kita sekarang di Samsara. Samsara itu artinya seperti reinkarnasi lah. Dan filosofinya yaitu kalau orang masuk ke ruangan ini kan mereka istirahat, they rejuvenate themselves, they go through rebirth untuk bisa produktif lagi. Gitu. Samsara. Lalu sebelahnya Atman. Atman apa ini? Atman itu bisa dibilang seperti aku definisi exactnya aku tiba-tiba lupa, tapi essentially saat kita mengekspresikan diri kita, kita kan menyuarakan kata-kata Brahma yaitu Tuhan tertinggi lah, sosok tertinggi di kepercayaan Hindu. Jadi Atman saat kita mengekspresikan diri kita, saat kita melakukan podcast atau acara apapun, secara nggak langsung kita menyuarakan kata-kata dari sosok semesta tertinggi gitu. We're speaking the words of God. Berarti itu ruang podcast ya? Sebelahnya lagi ada Moksha. Moksha itu the act of immortalization atau mengabadikan sesuatu. Saat kita foto, video, kita kan mengabadikan sesuatu untuk menjadi selamanya. Betul. So Moksha itu photo shoot studio and video shoot studio. Terus ada Brahma kayak aku bilang tadi, sosok tertinggi di kepercayaan Hindu Jawa dulu lah. Dan saat kita dance, saat kita acting, saat kita bergerak, we're showing the beauty that God has bestowed upon us. Berarti ruang dance. Itu ada banyak kaca tuh ya. Tapi sekarang kita lagi kerja sama Mbak Gina Esnur. Jadi Wahana Kreator. Wahana Kreator tahu. Acting class mereka setiap weekend di sini. Yang bener. Gina aku kenal dari SMA. Really? Kita satu angkatan. Oh cool. Jadi Wahana Kreator punyanya Mbak Gina. Sekarang acting classnya di sini di Rumah Serada. Berarti acting class itu ada murid-muridnya belajar acting atau acting class buat film, ada project film lagi buat workshop gitu? No. It's like anak-anak yang mau belajar acting. Ya, dan programnya tuh 6 minggu gitu. Wah, menarik juga ya. Ya, dan kemarin aku baru latihan bela diri sama Reza Hilman. Berantem sama Gina? Enggak. Bercanda. Kayaknya kalau berantem sama penulis biasanya harus adu mental gitu, adu mulut. Kamu bela diri di situ? Dan rencananya mungkin aku sama Reza Hilman kita mungkin mau bikin kelas bela diri buat film juga. Jadi orang-orang yang mau belajar bela diri buat film, stay tuned. Hopefully programnya ada bentar lagi. Menarik. Ya. Baru kita geser ke situ, coffee shopnya dong. Tunggu, karma masih dulu. Ada lagi? Ya, karma. Saat kita berbuat baik kan kita mendapatkan kebaikan. Saat kita berbuat jahat kita mendapatkan hal-hal yang buruk lah. Karma itu multi-purpose room. So it's what you make of it, right? Jadi multi-purpose room karma itu bisa dipakai untuk berbagai macam hal. Kayak pernah dipakai untuk press conference room, pernah dipakai sebagai dance floor, sekarang lagi dipakai sebagai kantor gitu. Tapi anything you want. Dan rencananya mungkin kedepannya kalau uangnya cukup, pengen bikin music production room. Jadi kayak anak-anak WG, Weird Genius, kalau mau bikin music di sini aja gitu. Oh, berarti semacam buat rekaman, recording gitu ya? Mungkin kedepannya pengen begitu. Baru kita ke coffee shop. Coffee shopnya, ini kalau orang mau franchise, mau nyobain menu kita bisa di sini. Kalau di itu, yang paling gede itu kantor utama. Nanti kita tour ke situ juga ya. There's my office, tempat di staff aku, ada meeting room, ada pokoknya itu kantor, beneran kantor aja. Tapi terinspirasi dari Google Office. Makanya ada beanbagnya warna-warni dan nyaman, cozy, lain sebagainya. Ada 2 kucing, Ramona dan Jamal. Sama aku lihat ada anjing rescue ya? Ya, itu Pumpkin. Karena ketemunya di Pondok Labu katanya. I think so. Bukan aku yang nemuin, manager aku. But it's a pet friendly space. Berarti ini semua disewain? Yes. Semua orang bisa nyewa nih berarti nih? Space yang di luar kantor bisa. Ya, nggak hanya nyewa sih, tapi misalnya untuk syuting jangka pendek bisa, untuk bikin event bisa, untuk photoshoot bisa, untuk dance bisa. Dan di luar orang bisa nyewa fasilitas-fasilitas kita, ya seperti namanya Rumah Serada Semesta, Rumah Wawasan Semesta. Sekarang kita lagi ngebangun program-program workshop di mana anak muda bisa join dan kayak aku bilang mengembangkan skill set mereka di industri kreatif. Kayak sekarang kan udah ada acting class, kita sering ada dance class juga.
bentar lagi kita ada photography workshop juga sama fotografer handal industri kita. Dan kedepannya aku pengen ada workshop misalnya editing, workshop graphic design, workshop videografi, apapun yang hubungannya dengan industri kita. Aku pengen ada workshopnya di sini. Jadi kita juga bisa meningkatkan kualitas orang-orang di industri kita. Berarti ini beda kayak itu ya, apa sih namanya? Kalau misalnya office sharing itu, oh no, it's not. It's no co-working ya? Space. No, it's beda not. Ya. Ini creative space. Yeah. Tiap ruangannya disewakan. Yes. Jadi semacam event space yang bisa disewa gitu ya. Kalau dari segi finansial ya kita event space yang bisa disewakan. Tapi kalau dari segi pendidikan, kita adalah space yang menyediakan berbagai workshop dan program-program yang bisa orang-orang ikutin untuk ya itu sharpen their skills. Menarik gitu. banget ya. Oke Cinta, good luck buat semuanya, sukses juga. Kalau misalnya ada yang mau tahu lebih banyak soal tempat ini, bisa websitenya di mana? Soal Rumah Serada langsung aja ke Instagram kita, rumah_serada, SRADDHA. Oke. Serada. Itu ada adminnya tuh kalau misalnya mau nanya apa segala macam, bisa ke situ. Good luck juga buat music yang barunya, lagu barunya, Loko. Thank you. Good luck juga buat semuanya ya. Makasih semua yang udah nonton ya. Dadah. Thank you.